Oke, hari ini saya akan sedikit review HP limbah Jepang ya. Kali ini keluaran dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi Note 9T. Jadi HP ini tidak resmi rilis di Indonesia, adanya versi Jepang dan versi global. Untuk kondisi fisiknya menurut aku masih cukup mulus ya, paling ada goresan di bagian atas. Ya mungkin ini karena kunci di kantong, jadi ada goresan di bagian bezel atas. Untuk desainnya tentu mengikuti desain zaman sekarang ya. Di bagian pojok kiri atas ada semacam tompel dan itu letak satu kamera. Di bagian bawah juga bezelnya masih cukup tebal, kanan kiri juga masih cukup tebal menurut aku. Bagian pojok kiri atas terdapat satu buah kamera ya. Kameranya beresolusi cukup kecil yaitu 13 megapiksel dan untuk perekaman video 1080p 30 fps. Jadi belum mendukung 1080p 60 fps atau 4K. Terus di sini ada earpiece sekaligus buat stereo speaker ya. Di sebelah sini terdapat fingerprint sekaligus tombol power. Untuk fingerprintnya menurut aku rada riskan ya, seperti rada ringkih, rada koclak lah. Pokoknya kalau dipegang itu gelik-gelik seperti itu. Di atas fingerprint terdapat tombol volume plus dan minus. Untuk fingerprintnya sih menurut aku cukup akurat ya, meski rada riskan, rada koclak, tapi fingerprintnya menurut aku cukup akurat dan bisa dikatakan sangat akurat sekali. Di bagian atas masih terdapat IR blaster ya untuk remote TV maupun remote AC. Terus di bagian bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, ada lubang pengecasan, sudah USB Type-C ya, tentu sangat mantap sekali, dan ada grill buat speaker. Untuk speakernya stereo ya, bagian atas dan di bagian bawah. Untuk desain bagian belakang mirip seperti Poco F2 Pro ya, menurut aku ada lingkarannya, sedangkan desain kameranya mirip seperti Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro. Untuk desain bagian belakang sih menurut aku cukup menarik ya, karena ada lingkaran di sekitar kameranya. Jadi kameranya terlihat lebih elegan. Kameranya ada 3 48 megapiksel wide, 2 megapiksel deep dan 2 megapiksel makro. Di bagian atas terdapat tulisan AI Super Camera ya. Terus di bagian bawah terdapat tulisan 48 megapiksel. Ini adalah hasil perekaman video 1080p untuk 30 fps ya. Ini posisi jalan. Ini adalah hasil perekaman video 1080p untuk 60 fps. Dan ini adalah hasil perekaman video 4K 30 fps. Di bagian casing belakang terdapat logo NFC ya, menandakan HP ini sudah mendukung fitur yang namanya NFC. Tentu HP ini sudah bisa digunakan buat ngecek seperti e-tol, saldo, ataupun buat pembayaran yang sudah mendukung fitur NFC tentunya. Terus di bagian belakang juga terdapat tulisan Redmi dan logo 5G. Tentu HP ini sudah mendukung jaringan 5G ya, tapi di Indonesia saya kurang tahu bisa mendukung jaringan 5G Indonesia atau tidak. Saya belum mencobanya karena di Indonesia belum ada jaringan 5G yang merata. Untuk RAM dan internalnya HP ini cukup kecil ya, RAM 4GB dan internal 64GB. Ya ada varian 6GB dan internal 128GB, tapi ini versi yang RAM 4GB dan internal 64GB. Dengan internal 64GB menurut aku di tahun ini sangat kurang sekali ya. Di tahun ini minimal internal yaitu 128GB. Untuk versi Androidnya yaitu Android 12 dan versi MIUI-nya yaitu MIUI 13. Tapi HP ini menurut aku meski RAM-nya kecil 4GB, tapi untuk multitasking sangat enak sekali ya. Jadi tidak ada lag sama sekali, dan ini menurut aku masih sangat nyaman sekali buat multitasking di HP ini. Untuk baterainya HP ini cukup gede ya, yaitu 5000 mAh, seperti saudaranya yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Tentu baterai ini sangat irit sekali menurut aku buat kebutuhan gaming, nonton video, ataupun buat aktivitas sosial media seperti TikTok, YouTube, Facebook, ataupun buat aktivitas lainnya tentu sangat irit sekali menurut aku. Untuk layarnya HP ini berjenis IPS ya, belum OLED, AMOLED, apalagi Super AMOLED. Tapi untuk layarnya menurut aku kecerahannya ya cukup nyaman lah di mata, tidak sampai sakit di mata seperti HP-HP berjenis IPS lainnya. Jadi kalian tinggal pilih saja. Di sini ada pengaturan untuk warna layarnya. Kalian tinggal atur saja sesuai dengan selera kalian. Kalau dites di video 4K yang kaya akan warna, HP ini warnanya cukup gonjreng ya, dibandingkan layar yang berjenis OLED maupun Super AMOLED.
Karena HP ini HP Jepang versi Shopeng, bloatware-nya itu sangat banyak sekali ya. Menurut aku sih cukup mengganggu, apalagi aplikasinya tidak bisa di uninstall dan aplikasinya tidak berguna ya menurut aku, karena aplikasi ini tidak banyak digunakan di Indonesia. Kebanyakan aplikasinya hanya bisa dioperasikan di Jepang sana ya. Otomatis aplikasinya tidak berguna menurut aku dan tidak bisa diuninstall, otomatis sangat mengganggu sekali menurut aku. Untuk keamanannya HP ini ada sidik jari dan ada Face ID ya. Untuk sidik jarinya menurut aku sangat akurat dan untuk Face ID-nya juga menurut aku cukup akurat. Ya bisa dibilang akurat lah. Jadi cukup membantu apabila teman-teman yang suka menggunakan ketuk 2 kali, atau sidik jarinya juga menurut aku cukup akurat ya. Apalagi di tempat di samping, otomatis ini menurut aku cukup responsif dan sangat enak sekali dibandingkan sidik jari yang di bagian belakang. Untuk skor Antutunya HP ini juga masih cukup tinggi ya, yaitu 420 ribuan. HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8000U 7 nanometer. Tentu lebih efisien di baterai ya, kalau mungkin setara Snapdragon 730G. Secara performa HP ini cukup mumpuni ya, bisa diandalkan buat kebutuhan sehari-hari seperti buat ngegame, buat sosial media ataupun buat aktivitas lainnya. Tentu HP ini sangat mendukung sekali. Buat bermain game sekelas game Mobile Legends, grafiknya juga menurut aku cukup mumpuni ya. Refresh rate-nya dapat super dan grafiknya dapat ultra. Tentu sangat mantap sekali buat kebutuhan ngegame sekelas game Mobile Legends. Untuk tes gamenya nanti saya akan bikin video terpisah ya, agar pembahasannya lebih menarik. Untuk bermain game sekelas game PUBG Mobile, untuk grafiknya belum terbuka semua ya. Cuma mentok di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Jadi belum terbuka semua di Smooth Extreme. Tapi menurut aku sih masih cukup mantap lah buat bermain game sekelas game PUBG Mobile. HP ini juga sudah dibekali dengan gyroscope hardware ya, bukan software. Tentu buat bermain game sekelas game PUBG Mobile sangat mantap sekali buat yang suka menggunakan gyroscope-nya. Gyroscope-nya sangat lancar sekali, tidak ada delay sama sekali. Kesimpulannya sih HP ini masih cukup worth it ya buat dijadikan HP utama. Buat sosial media, buat nonton YouTube, ataupun buat aktivitas ngegame, HP ini menurut aku cukup lancar dan bisa dibilang sangat lancar buat ngegame seperti game Mobile Legends maupun PUBG Mobile. HP ini sangat mumpuni sekali menurut aku. Ya sangat lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk suhunya HP ini bisa dibilang dingin ya, baik buat kebutuhan ngegame maupun buat aktivitas lainnya. Ditambah lagi baterainya yang cukup gede yaitu 5000 mAh. HP ini juga sudah dibekali dengan jaringan yang mumpuni menurut aku di tahun ini, yaitu menggunakan jaringan masa kini, yaitu jaringan 5G tentunya. Untuk harganya HP ini cukup terjangkau, yaitu sekitar 1,3 sampai 1,8 jutaan. Untuk fiturnya juga menurut aku cukup lengkap, ada NFC-nya juga. Secara desain pun HP ini menurut aku cukup menarik ya, tidak terlalu mengecewakan. Desainnya juga menurut aku cukup keren ya, meski terbuat dari plastik, tapi desain bagian belakang itu cukup keren ya. Ada lingkaran di bagian kameranya, otomatis menambah keren di HP ini. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit review HP limbah Jepang yaitu Xiaomi Redmi Note 9T. Terima kasih, mantul.